pada kesempatan ini kami akan ceritakan sedikit saja tentang kesempurnaan baginda Nabi, keindahan baginda Nabi. Kalau ditanya, Ustadz, kenapa cerita-cerita tentang keindahan baginda Nabi? Supaya hati kita lebih terbuka mengenal baginda Nabi. Supaya baginda Nabi itu betul-betul ketika kita ingat, yang teringat adalah keindahannya. Sehingga membuat kita selalu rindu, menambah kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai dari wajahnya. Dari wajahnya. Wajah baginda Nabi itu banyak di masyarakat tersebar informasi bahwa yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, sampai-sampai para istri-istri pembesar Mesir saat itu memotong-motong, bukan hanya memotong-motong, awas, berulang-ulang kali, memotong-motong jari jemari mereka di saat melihat keindahan ketampanan seorang Nabi Yusuf. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Sehingga umat Islam banyak yang mengira bahwa manusia atau laki-laki yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Tapi ada satu riwayat yang menyatakan Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah separuh kegantengan. Wa utitu ana al-jamala kullah. Sedangkan aku, kata baginda Nabi, diberikan kegantengan yang sepenuhnya. Bayangkan. Jadi ternyata yang sebetulnya tampannya sempurna itu bukan Nabiullah Yusuf, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak bertanya, Ustadz, Nabi Yusuf saja yang separuh kegantengannya itu membuat para wanita-wanita terpesona, takjub, sampai mereka lupa diri sehingga memotong-motong jari jemari mereka. Ini Pak Ustaz. Bagaimana dengan baginda Nabi? Tapi tidak pernah ada cerita kok ada seorang wanita, contohnya melihat baginda Nabi, kemudian menjadi lupa diri, kemudian bisa memotong-motong tangannya dan seterusnya. Nabiullah Yusuf, Sayyidah Zulaikha di awal-awal dulu sempat tergoda. Saking tampannya seorang Nabi Yusuf. Kalau begitu ini terjadi pada Nabi. Bagaimana dengan baginda Nabi? Tapi nggak ada ceritanya. Jawabannya gini. Para ulama menyebutkan, baginda Nabi itu haibahnya lebih tinggi daripada siapapun. Jadi wibawanya baginda Nabi itu menutupi kegantengannya beliau. Sehingga tidak akan ada wanita yang kena fitnah, tergoda dan seterusnya pada baginda Nabi. Karena saking wibawanya. Sampai dalam sebuah riwayat, ada seorang wanita pertama kali melihat baginda Nabi. Dalam keadaan spontan, ketemu begitu, saat ketemu apa yang terjadi? Gemetar. Karena haibahnya, wibawanya. Kalau orang nyebut simak, wibawanya baginda Nabi. Luar biasa wibawanya beliau. Sampai dikatakan, kata baginda Nabi saat itu, hawini alaik, tenang, tenang, wahai wanita. Siapa? Tenang, tenang. Tidak usah ketakutan seperti itu. Tidak usah gemetar seperti itu. Innama ana ibnu mra'atin kanat fil jahiliyati ta'kulul qadid. Aku ini hanya seorang anak dari wanita yang dulu makan daging yang dikeringkan, yaitu dendeng. Artinya simbol kefakiran. Aku bukan siapa-siapa, kata baginda. Aku hanya orang fakir biasa. Untuk menenangkan. Hebatnya, saat melihat pertama kali begitu wibawanya baginda Nabi, gemetar itu wanita. Tapi saat mendengar ucapan, omongan, suara baginda Nabi, wanita itu mengalami ketenangan, mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Artinya apa? Baginda Nabi itu jangan ditanya seperti apa wajahnya beliau. Nggak ada yang paling sempurna wajahnya di dunia ini daripada seorang Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Sayyidina Ali, sepupu kecilnya beliau, pernah berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu ahsan minhu. Aku tidak pernah melihat orang, baik itu lahir sebelum baginda Nabi yang lebih tua dari baginda Nabi, ataupun yang lebih muda dari baginda Nabi, yang lebih indah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Siapa yang ngomong begitu? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Abu Hurairah juga punya pendapat yang sama. Bahkan Abu Hurairah ini bukan hanya membandingkan antara orang dengan
orang, manusia dengan manusia, bukan. Abu Hurairah mengatakan, lam ara syai'an ahsana min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dan sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas, pamandanya beliau, ini pamannya. Ini pamannya. Pernah berkata, wa anta lamma wulidta ya Rasulullah, saat engkau dilahirkan. Asyraqatil ard wa dha'at binurikal ufuq. Jadi bumi ini seakan bercahaya. Bumi ini bercahaya. Wa dha'at binurikal ufuq. Masya Allah, sampai begitunya. Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat juga. Beliau pernah mengatakan, ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ya Rasulullah terlahir itu atas dasar request sendiri. Kan nggak ada di antara kita yang lahir request gitu, kan nggak ada. Ya wajahnya begini, ya begini sudah jatahnya. Badannya begitu, ya begitu sudah jatahnya. Baginda Nabi dilahirkan seakan-akan hasil daripada request, pesanan. Aku pengen wajah yang terbaik, tangan terbaik, muka badan terbaik, itu baginda Nabi. Kulit terbaik dan seterusnya. Itu baginda Nabi itu. Coba bayangkan pakai gimana itu indahnya baginda Nabi. Seorang Sayyidina Hasan bin Thabit dibayar oleh kaum musyrikun Quraisy untuk mencaci maki baginda Nabi dengan bayaran yang sangat mahal. Sudah, yang penting caci maki itu baginda Nabi. Saat itu beliau belum pernah melihat siapa sosok seorang Muhammad itu. Baginda Nabi itu siapa? Akhirnya naik beliau ke tempat yang tinggi begitu, agar saat baginda Nabi melewati jalan itu dengan mudah beliau bisa mencaci maki. Seorang Hasan bin Thabit ini sahabat yang punya kelebihan, bisa menyenandungkan syair secara gampang, otomatis, mengalir begitu. Jadi melihat sesuatu langsung bisa menyebutkan, langsung bisa menyenandungkan syair begitu, secara otomatis. Nah beliau pun juga awalnya, para kaum musyrikin Quraisy berharap saat baginda Nabi itu muncul, Sayyidina Hasan bin Thabit melihat, langsung bisa mencaci maki dengan syair-syairnya. Tapi apa yang terjadi? Saat baginda Nabi muncul, Sayyidina Hasan bin Thabit berbalik secara otomatis memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, sampai dikatakan, beliau mengatakan, wada'tu min khifati kaffi ala basari. Aku meletakkan telapak tanganku itu di mataku. Kenapa? Saat melihat baginda Nabi, aku takut. Aku takut. Saking silaunya cahaya seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan kayak apa itu baginda Nabi? Seperti apa itu? Nah, sekarang kami ingin membawa kesaksian seorang istri mulia baginda Nabi bernama Sayyidah Aisyah. Bagaimanakah kesaksian beliau tentang rupa seorang baginda Nabi, khususnya wajahnya? Pak, Bu, semuanya, para pemirsa, mari kita jujur. Normalnya pasangan manusia, bapak deh bapak, karena yang banyak bapak-bapak di sini, sebelum bapak menikah dengan istri bapak, kita menikah dengan istri kita, baru lamaran begitu, selesai khitbah, namanya lamaran itu kan sunnah melihat wajah dan telapak tangan. Saat itu perasaan, tidak ada yang lebih cantik daripada calon istri yang sudah kita lamar. Di dunia ini ratu manapun kalah. Ratu kecantikan manapun kalah. Enggak ada yang lebih cantik daripada calon pasangan kita. Sebelum nikah tuh. Saat akad nikah juga sama. Perasaannya belum berbeda. Yang paling cantik adalah pasangan kita. Masya Allah. Sampai-sampai kalau seandainya pasangan kita itu jatuh, itu kayaknya yang khawatir kita. Itu dulu. Awas, biar mengenang masa lalu gimana coba, ayo. Dulu. Kan begitu ya. Masya Allah, khawatirnya luar biasa. Saking sayang, dan sudah lebih dari ratu manapun sudah. Tapi coba jujur, setahun berselang, kok perasaannya mulai beda nih, berubah. Kayaknya yang cantik seperti istri kita mulai banyak nih, gitu tuh. Ya kan? Dulu kan paling cantik.
Sama ibu-ibu juga sama aja. Setelah nanti 5 tahun, 10 tahun rumah tangga, mulai lagi berubah. Kayaknya ada yang lebih cantik daripada istri kita. Wah, sudah mulai itu. Ini pasangan. Kemudian ke sana tambah lagi, mulai berkata beda lagi. Kayaknya banyak yang lebih cantik nih. Nanti sudah puluhan tahun, kakek-kakek, nenek-nenek, Masya Allah, beda lagi tuh. Kayaknya nggak ada yang jelek di dunia ini kecuali istri kita. Kalau nggak percaya tanya yang sudah kakek-kakek, bener gak gitu? Masya Allah. Artinya ada perubahan tuh, perubahan. Ini kalau dengan pasangan. Seganteng apapun suamimu akan begitu mengatakannya. Secantik apapun istrimu akan begitu menyikapinya. Kenapa? Karena manusia punya rasa bosan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kesempurnaan manusia yang normal terbatas. Terbatas. Dulu di awal-awal sebelum menikah dengan kita atau saat menikah di awal-awal, yang muncul itu kan kesempurnaannya, kelebihannya. Lama-kelamaan yang jeleknya ketahuan. Dulu mana ada Pak Haji Fulan misalkan, ketika akan menikah dengan Bu Haji Fulanah, kemudian Bu Haji membayangkan Pak Haji itu kalau tidur misalkan ngoroknya 4 oktav misalkan, enggak kan? Ya kan gitu, enggak kan, enggak kebayang. Sebelum menikah, setelah menikah masih dimaklumi, anggap saja katanya suara kereta api. Ya, kereta uap yang zaman dulu itu. Jadi dinikmati atau anggap suara musik. Lama-kelamaan enggak begitu. Enggak begitu. Nanti bapak-bapak juga mau, dulu kalau ketemu dengan saya awal-awal pas, kayaknya Masya Allah. Kok sekarang rambutnya acak-acakan? Ya memang begitu manusia. Normalnya kita itu, yang muncul pertama kali di hadapan orang lain adalah kelebihannya. Tapi lama-kelamaan kelebihannya habis, yang muncul adalah kekurangannya. Sehingga nanti semakin jelek, semakin begitu. Ini beda dengan baginda Nabi, ini kami sampaikan. Sayyidah Aisyah itu lama dengan baginda Nabi. Tapi beliau mengatakan, lam yasifhu wasifun illa syabbaha wajhahu kal qamari lailatul badr. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada yang menceritakan tentang bagaimana baginda Nabi, bagaimana wajahnya baginda Nabi, kecuali dia pasti akan menyerupakan wajah baginda Nabi seperti bulan purnama. Ini siapa ini yang berkata begitu? Istrinya tercinta Sayyidah Aisyah ridha. Lihat istrinya. Makanya jangan heran Pak, dalam hadis baginda Nabi kalau mau bangun malam kan wajib qiyamul lail, tahajud bagi baginda itu wajib. Kalau bagi kita sunnah. Makanya banyak di antara kita yang nyantai-nyantai saja urusan dengan bangun malam. Masya Allah. Padahal sunnah jangan diremehkan. Bagi Nabi itu wajib bangun malam, tahajud itu wajib bagi beliau. Tapi, ada tapinya. Saat jatahnya bersama Sayyidah Aisyah, bagi Nabi itu izin dulu. Sebelum qiyamul lail, bagi Nabi izin dulu. Izinnya gimana? Kurang lebih begini. Wahai Aisyah, apakah engkau izinkan aku, relakan aku bersama Tuhanku? Kalau sudah begitu, berarti bagi Nabi pengen berkhulwah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kenapa begitu? Ada rahasianya. Karena Sayyidah Aisyah itu dan istri-istri yang lainnya sama. Kalau sudah dekat dengan baginda Nabi, tidak mungkin pengen berpisah walaupun sejenak. Nggak mungkin. Walaupun baginda Nabi sholat tahajudnya di sampingnya, karena kamarnya kan sempit. Tapi harus izin dulu tuh. Coba kalau bapak, praktekkan. Bapak tidur sama ibu, sama istrinya. Terus ngomong, Bu, relakan aku bersama Tuhanku. Masya Allah. Apa jawaban ibu? Mau sholat aja, sonolah, nggak usah izin. Kenapa? Apa sih kita ini kan begitu? Kan gitu, bedanya kita gitu. Mau sono, sudah gitu. Jangan ganggu saya tidur, kan gitu. Sayyidah Aisyah nggak begitu. Ketika jawabannya apa? Inni uhibbu qurbak. Aku selalu ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah. Walakinni uthiru hawak. Tetapi
Aku lebih mengutamakan apa yang engkau senangi, wahai Rasulullah. Lihat, itu cinta yang sesungguhnya itu. Sayyidah Aisyah nggak pengen bisa sama Rasulullah. Tapi, yang penting, apa yang Rasulullah senangi. Sampai ada Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah ini adalah seorang istri yang pertama kali dinikahi Rasulullah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Namanya Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah ini lebih sepuh daripada Rasulullah. Kalau tidak salah selisihnya sekitar 15 tahun atau segitu. Lebih tua daripada Rasulullah usianya. Saat sudah betul-betul sepuh beliau, Sayyidah Saudah ini, beliau mengatakan apa? Aku tidak butuh lagi kepada laki-laki. Maksudnya urusan dengan biologi sudah selesai. Beliau nggak butuh. Tapi aku selalu ingin menjadi istrinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Ini yang terjadi luar biasa. Jadi jangan sampai kita menganggap baginda Nabi itu wajahnya ya kayak wajah kita biasa saja, wajah yang suka muram, suka cemberut, mikirin setoran belum beres dan seterusnya, cicilan belum beres. Enggak gitu baginda Nabi. Wajah yang senantiasa berseri-seri. Bahkan ada seorang sahabat, ini hadis, bukan bukan cerita dongeng belaka, tidak, ini hadis. Seorang sahabat kumpul dengan baginda Nabi bersama sahabat yang lainnya. Kumpulan ini terjadi di mana? Kapan terjadinya? Di malam hari saat bulan purnama. Sahabat ini begini kelak, saat melihat wajah baginda Nabi, saat melihat ke atas. Berulang-ulang begitu, melihat wajah baginda Nabi, melihat ke atas, melihat wajah baginda Nabi, melihat ke atas. Begitu terus berulang-ulang. Ditanya, kamu kenapa melakukan itu? Apa jawaban beliau? Jawaban sahabat ini apa? Demi Allah, wahai Rasulullah, aku membandingkan sinar wajahmu dan membandingkan dengan bulan purnama tadi. Demi Allah, wajahmu lebih indah daripada bulan purnama. Siapa yang ngomong begitu? Sahabat. Maka dalam riwayat-riwayat, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang besar itu yang awal-awal dengan baginda Nabi, itu nggak ada yang berani memandang begini, nggak ada. Semua nundukkan kepala. Silakan cek dalam sejarah. Makanya kalau dicek cerita tadi, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, ini kan sahabat-sahabat yang akhir-akhir istilahnya. Yang akhir-akhir. Sahabat-sahabat yang akhir-akhir. Yang bisa memandang wajah baginda Nabi begitu dengan sempurna. Kalau sahabat-sahabat yang betul-betul dekat nggak berani memandang wajah baginda Nabi lama-lama, nggak berani. Luar biasa itu baginda Nabi. Itu beliau itu. Mungkin masa sih dibanding dengan bulan purnama masih indah wajah? Iya. Emang bercahaya wajahnya? Iya. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan baginda Nabi itu idza surra fa ka'anna wajhahu qita'atu qamar. Kalau sedang bahagia, maka wajahnya seakan-akan bulan purnama. Ini baginda Nabi. Ini baginda Nabi. Ustaz, ada nggak contoh nyata bagaimana sinar cahaya wajahnya seorang baginda Nabi Muhammad SAW? Ada dalam hadis sahih. Sayyidah Aisyah suatu malam sedang menjahit. Tiba-tiba jarumnya itu jatuh. Dicari-cari nggak ketemu karena nggak ada lampu. Di mana itu jarum? Tiba-tiba di balik pintu ada sosok yang membuka pintu tersebut kemudian masuk. Ketika masuk ada cahaya. Dan cahaya tersebut membantu Sayyidah Aisyah menemukan di mana jarum yang jatuh. Bayangkan. Menemukan jarum yang jatuh ada di mana. Ternyata setelah dilihat sumber cahaya tersebut adalah wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, itulah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita semuanya diberikan anugerah melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ini wajahnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, gimana dengan suaranya baginda Nabi? Ya Allah, ya Rabb, suara baginda Nabi luar biasa dahsyatnya. Suatu malam dalam sebuah hadis, Sayyidina Bara' ibn Azib mendengar suara orang yang sedang melafalkan Al-Quran.
Suara itu indah sekali. Sampai-sampai beliau ini terbawa betul oleh suara tadi itu, sampai mendekati, pengen tahu siapa sih yang baca Al-Quran begitu indah begini. Akhirnya terus didekati sampai kepada sumber suara. Ternyata suara tersebut adalah suaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan kana Rasulullah SAW hasanan naghmah. Rasulullah itu suaranya begitu indah. Bisa kebayang nggak kita dipanggil hai fulan oleh Rasulullah dengan suara indahnya, untuk menghadap kepada wajah indahnya, kayak apa itu? Seperti apa itu? Kalau sudah begitu itu sudah kesusahan, kegelisahan hilang semua itu sudah. Ini baginda Nabi. Ini baru berbicara tentang keindahan seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Belum yang lain-lain, belum. Kita sedikit saja masalah fisiknya saja ini. Tapi bagaimana dengan keutamaan, kebaikan baginda Nabi? Jangan tanya deh. Kebaikan baginda Nabi itu sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih baik kepada kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan kita daripada kekhawatirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang memikirkan kita, masa depan kita di surga atau di neraka, lebih daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, saat turun surat Ad-Duha, lebih tepatnya ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, yang artinya Tuhanmu akan memberikanmu sesuatu yang membuat kamu ridha, membuat kamu senang. Turun ayat ini. Bisa difahami dari ayat ini, apa yang kamu sukai, kamu ridha, maka akan diberi oleh Allah. Coba, apa yang diridhai, yang diinginkan, maka akan diberi oleh Allah. Coba kalau seandainya model kita, ada yang nyeru, apa yang kamu mau, aku beri. Kira-kira apa yang diminta? Yang ada di benaknya saat itu. Rekening yang gendut, rumah yang mewah. Oh, belum. Cicilan lunas dulu deh. Lunas cicilan. Sama hutang beres semuanya. Uang yang banyak. Jabatan yang tinggi. Dan begitu seterusnya. Urusannya di otak kita dunia semua isinya. Dunia saja sudah. Yang belum nikah, pasangan yang mapan. Kalau bagi wanita yang tampan, bagi pria adalah yang cantik dan seterusnya. Yang terbayang itu. Kalau kita begitu, coba sekarang spontan, ada orang nanya ke bapak, apa yang kamu inginkan mau saya beri? Kira-kira apa yang diminta? Spontan begitu ditanya. Nggak akan jauh daripada uang, tanah, toko, kalau ibu-ibu emas mungkin 1,5 kilo kanan kiri begitu. Allah. Nggak akan jauh dari itu. Model kita begitu. Kalau bagi Nabi, langsung jawabannya apa? Apa kata beliau? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridha kalau ada satu saja dari umatku masuk neraka jahanam. Itu bagian Nabi. Yang dipikirkan itu supaya kita selamat masuk ke surganya Allah. Itu yang ada dalam hati baginda Nabi. Spontan itu. Yang dipinta bukan hartaku, bukan pangkatku, bukan viral, enggak ada begitu, enggak ada. Yang dipinta satu, umatku selamat dari neraka jahanam, dan Allah berikan anugerah itu berupa tidak ada satupun dari umat bagian Nabi nanti yang akan kekal di neraka jahanam. Enggak ada. Siapa yang minta itu? Baginda Nabi. Ini kebaikannya jangan tanya seperti apa. Bahkan suatu ketika dalam sebuah hadis, ini cerita tentang Sayyidah Aisyah dengan baginda Nabi lagi nih. Dalam sebuah hadis, Sayyidah Aisyah itu memang istri beliau. Ya namanya istri dengan suami ya di rumah seperti biasa. Dengan candanya, dengan kelemah lembutannya, begitu ya. Tapi Sayyidah Aisyah sadar bahwa suami beliau ini bukan sembarang suami, ini Nabi. Sehingga Sayyidah Aisyah suatu ketika meminta pada baginda Nabi agar didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Tuh lihat, Sayyidah Aisyah, istrinya beliau, memohon pada baginda Nabi agar diampuni dosa-dosanya.
Baginda Nabi langsung angkat tangan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ighfir li Aisyah. Ampuni untuk Aisyah. Ampuni untuk Aisyah. Sayyidah Aisyah saat itu saking gembira dan bahagianya, bangun kemudian terjatuh. Terjatuh di pelukan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana manjanya seorang istri kepada suami. Yang saat itu beliau dalam keadaan yang sangat bahagia. Jadi saking senangnya sampai terjatuh di pelukan baginda Nabi. Baginda Nabi tanya, wahai Aisyah, apakah doaku yang tadi itu membuatmu senang? Kata Sayyidah Aisyah, tentu ya Rasulullah, aku sangat senang dan bahagia. Kata baginda Nabi apa? Apakah kamu tahu bahwa di setiap waktu doaku itu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku agar mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi umatku lagi saja. Jadi setiap waktu bagi Nabi mendoakan kita. Setiap waktu, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan sampai saat ini, lihat dalam hadis itu, di setiap waktu tertentu di hari Kamis, dimatakan hari Senin, hari Kamis, ini amal-amal kita tuh diangkat, kemudian dipertontonkan kepada baginda Nabi. Fulan amalannya begini. Fulan begini. Baginda Nabi itu kalau melihat amalan kita baik, maka akan memuji Allah. Tapi kalau melihat amalan kita jelek, maka baginda Nabi akan meminta ampun kepada Allah. Jangan salah, perbuatan jelek kita akan sampai informasinya pada baginda Nabi. Makanya cukup bagi kita untuk menyakiti baginda Nabi dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Cukup bagi kita untuk mengecewakan baginda Nabi dengan perbuatan buruk kita. Maka dari itu, nyenangkan baginda Nabi, membuat beliau ridho kepada kita itu dengan cara taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah. Baginda Nabi rindu sama kita. Sudah sayangnya Masya Allah, cintanya Masya Allah, pedulinya Masya Allah sama kita, rindunya Masya Allah sama kita. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, wadidtu anni law ra'aitu ikhwani. Aku sangat ingin seandainya aku bisa melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, bukankah kami ini ikhwanuk ya Rasulullah? Kami ini adalah saudara-saudaramu. Kata Rasulullah, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Yang dimaksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang akan datang setelahku dan beriman kepadaku tapi belum pernah melihatku. Itu maksudnya kita semua. Rasulullah rindu kalau bisa bertemu dengan kita semuanya. Herannya kenapa kita tidak pernah tergerak hatinya untuk merindukan sosok yang sangat mulia itu, yang sangat sayang sama kita, cinta sama kita, khawatir sama kita, memohonkan ampun untuk kita, bahkan nanti di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, semua nabi itu sudah diberikan permintaan. Dan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi mulai dari Nabi Adam, Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Terus, itu masing-masing waktu di dunia sebelum meninggal, kecuali Nabi Isa, memang tidak meninggal Nabi Isa. Itu sudah diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu. Dan Allah pasti kabul. Semua sudah minta, Nabi Adam sudah minta, Nabi Idris sudah minta, semua sudah minta. Hanya ada satu Nabi yang belum pernah meminta permintaan ini. Belum diminta sampai sekarang. Permintaan yang pasti dikabul. Apa itu? Siapa itu? Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi permintaannya masih disimpan. Baginda Nabi belum minta. Ketika diminta, silahkan minta, akan dikabul. Baginda Nabi mengatakan, disimpan di akhirat saja nanti. Maknanya begitu, di akhirat saja nanti. Apa kira-kira permintaan baginda Nabi? Tahukah kita? Apa yang diminta baginda Nabi dari kita? Untuk kita, yang baginda Nabi minta adalah, ya Allah, hamba menginginkan nanti di akhirat diberikan izin untuk mensyafaati umat hamba. Itu yang diminta oleh baginda Nabi, agar diizinkan memberikan syafaat. Bahkan nanti yaumul qiyamah yang paling sibuk nanti baginda Nabi. Sibuknya bukan main. Sibuknya tidak pernah ngurusi diri sendiri, enggak. Makom paling tinggi, makom wasilah, dan itu hanya dimiliki baginda Nabi. Yang kalau dengar azan kita doa itu. Kita doa itu. Hati Sayyidina Muhammad SAW al-wasilah.
Wasilah itu apa sih? Pangkat satu-satunya yang hanya akan dimiliki oleh satu orang. Paling tinggi ini. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya sudah jelas, hanya baginda Nabi yang dapat itu. Selesai. Hanya baginda Nabi yang dapat itu. Artinya baginda Nabi sudah kalau ngurusi pribadi sendiri selesai. Tapi ternyata yang paling sibuk beliau. Sampai dikatakan dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, baginda Nabi itu sujud meminta kepada Allah agar diberikan izin untuk syafaat. Disyafaati sebagian. Sujud lagi, meminta lagi. Terus berulang-ulang begitu yang baginda Nabi minta. Sampai kata Allah, keluarkan olehmu wahai Muhammad dari umatmu yang ada di neraka saat ini, yang dalam hatinya ada sebiji sawi saja daripada keimanan. Dikeluarkan lagi oleh baginda Nabi di neraka Jahannam. Sampai begitu. Khawatirnya beliau kepada kita bukan hanya kekhawatiran belaka, tapi akan diwujudkan kekhawatiran tersebut dalam bentuk syafaat untuk kita semuanya di hari kiamat. Ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada yang lebih berjasa daripada beliau. Oleh karenanya saat bulan lalu, ingat kami pernah mengatakan di antara alasan kenapa kita wajib bersolawat pada baginda Nabi. Kenapa? Karena yang paling berjasa ya baginda Nabi. Kalau kita terhadap orang yang paling berjasa kepada kita saja, tidak bisa sekedar salawat sebagai bentuk terima kasih, bentuk syukur, maka betapa pelitnya kita. Kata para ulama, sudah nggak ada lagi tuh pemisah nanti. Yang terakhir adalah keimanannya. Artinya, kalau kita nggak bisa bersolawat bagi baginda Nabi minimal sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada beliau, maka keimanannya yang sangat berbahaya saat itu. Statusnya sudah warning keimanannya. Maka dari itu, semoga kita semuanya diberikan anugerah oleh Allah SWT menjadi umat yang terbaik untuk baginda Nabi Muhammad SAW, bisa melihat beliau di dunia, minimal dalam mimpi-mimpi kita, dan bisa berkumpul dengan beliau di akhirat nanti, dikumpulkan dengan beliau dan para sahabat-sahabat yang soleh, kemudian dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzal niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bis-shawab.